Ketika Qin Chen menerobos Yang Mulia, seluruh Vientiane bergetar dalam sekejap, dan bergemuruh. Di langit Vientiane, aura kacau yang mengerikan bertahan di langit, dan aura kacau ini dengan gila-gilaan melayang di langit. Di atas, sepertinya awan gelap telah terbentuk. Selain itu, semakin banyak aura kacau yang mengembun, dan awan gelap terus bersirkulasi dan terus bergulir, membentuk pusaran yang mengerikan antara langit dan bumi. Pusaran ini benar-benar gelap, berputar perlahan, dan terus berkembang, seperti jurang api penyucian. Pada akhirnya, itu membentuk pusaran yang mengerikan dengan radius 100.000 mil. Qin Chen terkejut. Pada saat ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia terkunci oleh aura yang sangat menakutkan. Dari pusaran air, tekanan yang mengejutkan dunia bertahan, dan tekanan ini datang langsung pada Qin Chen. Qin Chen merasa jiwanya akan meledak di tempat. Ini adalah kesengsaraan surgawi. Gumam Qin Chen terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika kekuatan guntur jatuh, dia pasti akan mati, dan dia akan hancur di tempat. Hampir pada saat ledakan, pusaran hitam di atas kepalanya melonjak hebat, dan Qin Chen samar-samar melihat bahwa di pusaran hitam, cahaya guntur tak berujung mekar, benar-benar seperti lautan guntur, akan meledak keluar darinya. Namun, kekuatan yang mengejutkan ini hanya muncul di kedalaman pusaran tak berujung, seolah-olah di dunia lain, tetapi tidak meledak, tidak mampu menembus penghalang pusaran hitam. Tidak, lautan yang bergemuruh ini sama sekali tidak ada di Vientiane, mereka tampaknya berada di luar Vientiane. Yang tidak diketahui Qin Chen adalah saat ini, di medan pertempuran semua ras di luar Dewa Vientiane sudah dalam kekacauan. Guntur hitam tak berujung bergulir, membentuk dunia cahaya guntur yang luas, berguling di pintu masuk Vientiane. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi dalam sejarah alam semesta selama bertahun-tahun. Pada saat ini, di ranah rahasia kekacauan di luar Vientiane, Ji Wuxu, Ji Ruyu, Yu Qiansu, dan lainnya sedang memperbaiki rantai di ranah rahasia yang kacau. Kekuatan guntur tak berujung datang, dan mereka semua membuka mata dengan ngeri. Saat ini Qin Chen secara alami tidak tahu keanehan di medan perang dari 10.000 ras di luar, dan sensasi yang ditimbulkannya. Setelah dia menerobos alam yang mulia, kekuatan waktu dan energi kekacauan melonjak dengan gila-gilaan ke dalam tubuhnya. Banyak vena suci yang mulia di sekitarnya meledak, dan sejumlah besar kekuatan yang mulia dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya, memperkuat kekuatannya. Tubuh Qin Chen terlalu lapar. Setiap sel dengan gila-gilaan melahap banyak daya. Setelah menembus alam yang terhormat, kekuatan dalam tubuh Qin Chen meningkat pesat. Basis kultivasinya naik dengan gila-gilaan, kekuatan yang menakutkan melonjak puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan ini masih meningkat. Bahkan kesadaran ilahinya mulai menyebar dengan gila-gilaan. Perasaan peningkatan kekuatan yang cepat ini membuat Qin Chen hampir berpikir bahwa dalam mimpinya, dia telah mengalami banyak promosi dan kenaikan, tetapi dia tidak pernah merasa begitu gila dan begitu jelas kali ini. Energi kacau yang terus-menerus tidak menghilang segera setelah menembus penghalang Zun Qin Chen, tetapi sekali lagi memengaruhi basis kultivasi binaraga Qin Chen di bawah latihan kekuatan fisik Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa ras teratas harus membiarkan para jenius klan mereka memasuki alam Vientiane ini untuk menerobos yang mulia, bahkan jika mereka menghabiskan kuota. Menerobos yang mulia di sini, aura kacau yang kuat akan dengan cepat mempromosikan yang mulia, memberinya kemungkinan tak terbatas di masa depan. Ini tidak mungkin dimiliki di tempat lain. Meskipun Qin Chen baru saja menembus ranah Zun, dalam waktu singkat, tingkat kultivasinya sudah mendekati tingkat tengah Zun. Dan saat Qin Chen memadatkan aura tak berujung dengan gila-gilaan di tubuhnya, aliran cahaya tiba-tiba muncul di area ini. Kenapa dia ada di sini? Gumam Yang Mulia Ju Feng. Dia terkejut melihat Qin Chen di tanah, dan matanya tiba-tiba menunjukkan perasaan yang luar biasa. Yang Mulia Ju Feng hampir terpana. Pada saat ini,
Aura yang memancar dari tubuh Qin Chen jelas merupakan aura Zun, tetapi banyak sisik naga di tubuhnya memancarkan paksaan naga sungguhan, membuat Yang Mulia Jufeng terlihat bingung. Tidak mengerti sama sekali apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, setelah Yang Mulia Jufeng melihat Qin Chen, yang muncul di hatinya bukanlah keterkejutan, tetapi ketakutan. Semua yang ada di depannya benar-benar menumbangkan imajinasinya. Pada saat ini, Qin Chen mengambang di tanah, dan aura yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Ini membuat Yang Mulia Jufeng terkejut, dan ada perasaan samar. Meskipun tingkat kultivasi orang di depannya hanya level Zun, tapi itu jauh mengerikan. Entah kenapa, Yang Mulia Jufeng sebenarnya memiliki keinginan untuk berbalik untuk melarikan diri dari sini. Hanya dalam waktu singkat dia ragu-ragu, aura Qin Chen menyatu, dan dia juga tiba-tiba menemukan keberadaan Jufeng Earth Venerable, dan matanya yang tegas tampak acuh tak acuh. Wajah Jufeng di Zun berubah dan dia akan melarikan diri tanpa sadar, tapi kemudian dia mengorbankan tombak hitam dan membatalkan rencananya untuk melarikan diri. Tidak peduli seberapa sengit lawannya, dia baru saja dipromosikan menjadi Zun, tetapi dia adalah penguasa di Zun. Dia telah diasah dalam kekuatan Zun selama lebih dari 100.000 tahun, dan telah membentuk domain uniknya sendiri. Sosok Qin Chen berkedip, dan dia datang ke Jufeng di Zun dan memandangi Jufeng di Zun dengan cibiran. Kamu sangat gigih. Anda telah mengejar saya ke sini dari camp kultivator biasa. Karena kamu sangat ingin melawan dewa, dewa ini akan menemanimu dalam pertarungan hari ini. Kata Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa setelah menembus ranah yang mulia, dia benar-benar sangat bahagia, dan akhirnya dia bisa membicarakannya di depan yang mulia lainnya. Apakah kamu manusia atau naga sejati? Kata Jufeng di Zun sudah memadatkan pikirannya saat ini, tidak lagi panik, dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Qin Chen memandang Jufeng di Zun dengan mencibir. Apakah kamu ras manusia atau ras naga sejati? Kamu pasti memiliki rahasia besar di tubuhmu. Selama saya menangkapmu, tidak peduli ras manusia atau ras naga, aku akan memberikan kesempatan padamu untuk bertahan hidup, selama Anda bisa menyerahkan baju besi hitam yang Anda dapatkan sebelumnya, kata Jufeng. Faktanya, Jufeng Earth Venerable sudah memiliki niat untuk mundur. Meskipun kata-katanya mengancam Qin Chen, dia sudah lemah. Pada saat ini, aura Qin Chen mencengangkan. Aura yang mulia belum sepenuhnya memadat, dan ujung tajamnya terungkap, yang membuatnya merasa sedikit patah hati. Hahaha, apakah kamu pikir kamu bisa pergi hidup-hidup hari ini? Kata Qin Chen tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata ini. Apakah yang mulia bumi Jufeng ini idiot? Saat ini, dia masih mengancamnya. Kapan Qin Chen takut akan ancaman? Dia bahkan tidak takut leluhur iblis mengejarnya saat itu. Bagaimana dia peduli dikejar oleh orang lain? Tanpa menunggu Jufeng di Zun berbicara lagi, Qin Chen sudah mengepalkan tangan, dan cincin pedang jahat muncul di tangan kanannya, dan roh jahat yang kuat serta energi pedang menyapu keluar dari kepalan tangan. Ekspresi Jufeng di Zun ketakutan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk bernegosiasi, dan dia tidak takut dengan ancamannya, jadi dia menembaknya secara langsung, mengira dia bisa menjaga dirinya sendiri. Jufeng Divine Venerable juga marah, dan tindakan Qin Chen terlalu tidak disadarinya. Saat Qin Chen memukulnya, Jufeng Divine Venerable juga bergerak, dan tombak hitam di tangannya telah berubah dalam sekejap. Dalam kesannya, apa yang benar-benar kuat dari Qin Chen adalah untuk menjelma tubuh naga asli, melepaskan keadaan paksaan naga asli, bagaimana dia bisa memiliki ketakutan sedikit pun dalam keadaan manusia. Tapi saat tombak hitamnya meledak, dia merasa ada yang tidak beres. Pukulan ini sama sekali bukan serangan tinju biasa. Aura tinju dan pedang yang mengerikan membawa kekuatan pembunuhan di sekitar ratusan mil. Membentuk pusaran pembunuh. Pusaran kekuatan pembunuh penuh dengan aura jahat dan kehancuran, yang membuatnya merasa hatinya bergetar.
Tombak Jufeng Earth Venerable tidak berhenti setengah menit, dengan cahaya hitam pekat sepanjang 100 kaki menembus pusaran kekuatan pembunuh yang berkumpul. Serangan mengerikan melanda, dan pada saat yang sama, tubuh Jufeng Earth Venerable tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan pengikat yang tak terlihat. Ini adalah domain regulernya, dengan aura yang mulia bumi yang kuat, menghalangi sisi dunia ini. Ini juga tempat dia bisa tinggal di sini. Setelah wilayah duniawinya terbentuk, bahkan jika itu bukan lawan Qin Chen, dia akan dapat melarikan diri dengan aman. Tetapi ketika domainnya baru saja dirilis, wajah Jufeng berubah, karena dia merasa bahwa domainnya sepertinya telah menemui tembok yang tidak terlihat. Tak perlu dikatakan, Qin Chen lah yang menghalanginya. Dan tubuh Qin Chen juga melepaskan kekuatan domain tak terlihat, bertabrakan dengan domain yang dirilis oleh Jufeng Earth Venerable. Apakah menurut Anda hanya Anda yang memiliki domain? Kata Qin Chen mencibir. Ini adalah domain spasialnya, dan itu mengandung waktu yang lama. Saat tekanan dari ruang bergelombang datang, Jufeng merasa bahwa domain miliknya segera dikompresi, dan mengeluarkan suara retakan seperti kaca pecah. Pada saat ini, dia bahkan lebih ngeri. Dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja dia mengerti bahwa ini adalah ranah yang dilepaskan Qin Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang baru saja memasuki ranah Zun akan dapat melepaskan ranah yang hanya bisa dikendalikan oleh bumi Zun. Dan wilayah lawan benar-benar melampaui wilayahnya. Memikirkan hal ini, Jufeng di Zun terkejut, dan dalam sekejap dia berencana untuk mundur. Aku tidak percaya lagi, orang bijak kecil yang baru saja menerobos ini akan berada di atasku dalam kekuatan. Gumam Jufeng Erjun tampak menakutkan. Pada saat domain di tubuhnya ditekan dengan kuat, Jufeng Erjun meraung dan mendesak tombak hitam di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Tinju dengan pusaran kehancuran dan pembunuhan dan tombak hitam bertabrakan satu sama lain, membangkitkan langit yang penuh dengan fluktuasi kehampaan, dan daerah sekitarnya segera dipicu oleh riak kehampaan ratusan meter, dan kehampaan di sekitarnya mulai bergetar, memancarkan raungan gemuruh. Mereka mendengar bunyi klik, aura tombak hitam yang diilhami oleh Jufeng Earth Zun langsung meledak, diikuti oleh niat pedang yang mengerikan di sepanjang tombak hitam dan dituangkan ke tubuh Jufeng. Jufeng di Zun dengan panik menyemburkan seteguk darah dan terbang keluar, tetapi kekuatan destruktif Qin Chen dari tinju ini tidak sepenuhnya diimbangi oleh tombak hitam. Setelah Jufeng di Zun mundur puluhan mil, dia sudah tersapu. Pada saat tubuh Jufeng di Zun hendak diremukkan, dia segera membakar kekuatan di Zun untuk melawan tinju yang mengerikan ini, dan kemudian kejutan ini dihilangkan. Jufeng Earth Zun sekali lagi menyemburkan seteguk darah. Memikirkan hal ini, Jufeng Earth Venerable tidak peduli lagi dengan hal lain. Ada jimat di tangannya. Dia harus mengaktifkan jimat di tangannya untuk pertama kalinya, karena dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dan begitu dia dibungkus dalam domain luar angkasa Qin Chen, maka tidak ada kesempatan untuk pergi lagi. Meskipun sangat berbahaya untuk mendesak jimat pelarian luar angkasa di area kekuatan waktu Vientiane ini, seseorang akan jatuh jika tidak hati-hati. Tetapi Jufeng Divine tidak punya pilihan lain. Nak, tunggu saja ras manusia dan ras naga sejati untuk mengejar. Kata Jufeng di Zun meraung, dan segera menyalakan jimat pelarian. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Aturan waktu. Kata Qin Chen telah lama menjaga Jufeng Earth Zun. Begitu dia mengeluarkan escape talisman, dia sudah mengaktifkan asal mula waktu. Tiba-tiba, kekuatan waktu yang tak terlihat menyebar, menutupi dunia. Jufeng di Zun segera merasakan aliran waktu di sekitarnya, seolah-olah melambat seketika, pikirannya masih bisa berjalan, dan dia ingin mendesak jimat pelarian di tangannya dengan marah, tetapi pada aliran waktu yang lambat ini, tidak peduli bagaimana dia ketakutan dan cemas, prosesnya menjadi sangat panjang. Pada saat yang sama, dia mendengar bunyi klik pelan lagi, dan wajah Jufeng di Zun berubah drastis. Dia tahu bahwa dia sepenuhnya berada di wilayah lawan, dan wilayahnya sendiri hampir luluh, kendala spasial yang kuat.
langsung memenjarakannya. Berhenti, teriak Ju Feng Erjun dengan panik, tapi dia hanya mengucapkan dua kata. Di tangan kiri Qin Chen, cincin roh perang muncul, api perang yang mengerikan, yang telah diledakkan oleh Qin Chen langsung membungkus Ju Feng Erjun, dan menembus ke dalam jiwanya. Ada pandangan putus asa di mata Ju Feng Earth Sovereign. Dia adalah master penguasa bumi yang luar biasa yang dibunuh oleh seorang pria yang baru saja dipromosikan menjadi penguasa. Di bawah rasa malu yang tak ada habisnya, kegilaan Ju Feng Dizun mendesak asal mula tubuh dan menyebabkan tubuhnya meledak. Wajah Qin Chen sedikit berubah, dan rasa bahaya bertahan dalam sekejap. Dia tidak menyangka Ju Feng Earth Venerable ini akan begitu tegas dan kejam. Dalam situasi ini, itu langsung meledakkan asal di tubuhnya. "Nak, kamu mati bersamaku," kata Ju Feng Dizun meraung, matanya ganas dan gila, dan dia akan membawa pergi Qin Chen ketika dia mati. Mata Qin Chen dingin. Pada saat Ju Feng Dizun meledakkan asalnya, 99 inti bintang dan 10 gunung suci kuno dilepaskan pada saat yang sama, bergemuruh, membentuk formasi yang mengerikan, dan menutup kehampaan. Selain itu, armor ilahi Haotian muncul di Qin Chen, dan sisik gelap juga ditangguhkan di depannya, menghalangi semua guncangan. Inti dari bintang-bintang, Gunung Taiko, Istana Bintang, atau Gunung Daewo. Sebelum Ju Feng Dizun meninggal, hanya ada pemikiran seperti itu di benaknya. Saat berikutnya, tubuhnya meledak dan bergemuruh, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu seketika, memusnahkan segalanya.